Oke, makasih. Iya. Baik, teman sekalian, jadi hari ini kita pertemuan kedua ya. Tidak salah kemarin kan ada masalah sedikit yang kita bahas baru dua ya, baru akuntabilitas dengan nasionalisme. Betul? Ya, Ya, Pak. Pak. Iya, Pak. Ya. Tolong bantu saya ingatkan Ya, saya Pak. karena ini saya agak banyak jadwal, saya tidak ingat semua. Tapi reminder pengingat saya sudah saya kode sampai materi akuntabilitas dan nasionalisme. Berarti hari ini kita usahakan kalau bisa tuntas sampai anti korupsi karena pertemuan berikutnya tinggal pemaparan kita ya. Baik teman sekalian, Ya, Pak. kita masuk kepada materi etika publik dan oke. Ya, apa yang teman-teman pahami tentang etika publik? Etika. Coba siapa yang berpendapat? Apa yang Anda ketahui tentang etika publik? Atau apa sih yang dimaksud etika itu? Silakan, Sri Wulandari. Menurut saya etika itu adalah standar baik atau buruknya suatu perbuatan yang ditentukan oleh masyarakat. Terima kasih, Pak. Iya, standar tentang baik. Ya. Kalau pengertiannya menurut Weyrich dia katakan berhubungan dengan moral katanya tentang good and bad. Ya. Tentang baik atau buruk, tentang moral, dan itu pengakuan masyarakat. Jadi etika itu katanya, menurut pendapat mereka, katanya karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai yang dan norma-norma luhur. Kalau Rico Kur dia katakan bahwa etika itu tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Jadi etika itu adalah tentang kebaikan, buruk, benar, salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Nah, kalau demikian, bagaimana lagi halnya tentang etika publik? Tadi Sri Wulandari katakan tentang standarnya. Ya, betul. Jadi kalau kita bicara etika publik, berarti refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah. Jadi ini merupakan perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Itu standar kebaikan dan keburukan. Tentu yang kita ingin lakukan adalah menyangkut masalah kebaikan. Kemudian ada lagi yang disebut integritas publik. Etika publik, integritas publik. Ini Haryat Moko ini yang menyampaikan, seorang dosen. Jadi integritas publik itu kondisi yang menuntut para pemimpin atau pejabat publik untuk memiliki komitmen. Jadi para pemimpin pejabat publik harus memiliki komitmen moral dengan
mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan. Tentu di dalam pelayanan publik. Ya. Etika publik, integritas publik. Kemudian ada lagi yang disebut kode etik. Apa itu kode etik? Kalian kan masuk di sini ada kode etik. Ada dibagikan kode etik? Jadi kode etik itu peraturan yang mengatur tingkah laku. Tapi ini sifatnya secara khusus. Ya. Di dalam sebuah kelompok khusus, jadi sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal yang prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Biasanya kalau awal-awal pembukaan Latsar, ada yang disuruh membacakan kode etik, kode perilaku, pelatihan dasar, ya, CPNS golongan 2 dan 3, Angkatan 26, Kabupaten Morowali Utara. Sebagai berikut. Biasanya kalau dia baca depan, anggota mengikuti. Supaya internalisasi tentang peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, di mana sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Tentu PNS ini masih ingat. Jadi tergabung dalam ASN. ASN itu ada pegawai negeri sipil, ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Diatur pada pasal 3 tentang Undang-Undang ASN tentang prinsip-prinsip ASN. Jadi ASN itu memiliki nilai dasar. Kemudian ada kode etik dan ada kode perilaku. Harus memiliki komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik. Kita semua pelayanan publik. Saya pelayanan publik. Publik saya ada kalian. Kompetensi diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kalian, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, ikut CPNS itu sudah jelas jabatan yang dilamar. Sesuai dengan kompetensi yang Anda miliki. Memiliki standar kualitas akademik. Sangat berbeda dengan dulu. Kalau dulu, orang masuk saja dulu melamar, begitu diangkat CPNS, penempatannya itu ya tinggal tergantung pimpinan. Suka-suka, ini saya suka taruh sini, taruh segini, dimutasi seenaknya bisa. Bahkan ada yang masuk masih tamatan SMA, diantar keluarganya biar cuma jadi tukang-tukang bikin teh, tapi ternyata dia kuliah. Nah KTU ini tidak kuliah karena sudah tua. Singkat cerita 4 tahun selesai dia, sarjana, sudah pada hari Sabtu. Begitu pada hari Senin disuruh dia, Din, coba bikin teh. Dia kasih rapi bajunya baru menghadap, Pak, mohon maaf, yang bikin teh siapa? Saya atau Bapak? Kenapa begitu? Saya sarjana pertanian. Bapak tidak sarjana. Wah, luar biasa. Dia merasa sarjana, KTU tidak sarjana, dia balik, KTU disuruh bikin teh. Nah, kalau sekarang enggak, Anda masuk, lamar, jelas apa yang dilamar, jabatannya, standar akademik apa. Kemudian berikutnya ada jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Seperti apa yang dijamin hukum? Ya, yang mendapatkan surat tugas. Pak, kenapa kita harus pakai surat tugas? Bukankah kita diangkat sudah sebagai PNS? Iya, tapi secara khusus ditugaskan di mana? Yang temporer. Ya seperti kalian ini ikut CPNS Latsar, ada enggak surat tugas? Ada kan? Ada, Pak. Jangan dikira aman. Tidak diminta-minta, ada yang kesetrum meninggal. Bahayanya, risikonya ini virtual hampir sama dengan klasikal. Ya karena tidak sadar pasang headset, dia tidak tahu alirannya itu masuk aliran AC, langsung terkelepek-kelepek itu.
Makanya Oppa headset ini tidak dipasang, bukan apa, bukan takut bagaimana kan ini headsetnya Oppa. Cuma ditaruh di meja. Saya cari headset yang sangat peka. Kendati sebenarnya agak mahal, karena kalau headset biasa ya tidak peka. Kalau ini headset biar 1 meter saya mundur tetap bagus kedengaran. Tapi harganya juga ya kurang lebih lumayan. Nggak apa-apa, yang penting kita aman. Karena kalau ditaruh di telinga itu ya kalau memang Android, tapi kalau laptop bisa saja alirannya ini. Maksudnya hubungannya itu kita bahas tentang jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Ada juga orang pernah karena sibuk ke sana kemarin nggak tahu kabel apa semua di kaki, rupanya terkupas itu kabel AC-nya itu. Ya, di bawah rumah sakit. Belum virtual itu belum, masih klasikal. Kita heran kenapa peserta nih goyang-goyang macam-macam, ternyata kesengat from. Jadi pastikan aman ya. Jangan nanti pada waktunya mau Zoom baru masuk. 1 jam sebelumnya periksa kabel jaringan, jangan-jangan tadi malam ada terkupas makan tikus. Pastikan tempat duduk Anda, kaki Anda tidak basah. Ya, jangan sampai ada aliran air, itu mengantar stroke. Kemudian selanjutnya profesionalitas jabatan. Jadi kita harus profesional di jabatan. Selain prinsip, ada lagi nilai dasar etika publik untuk ASN. Nilai dasar etika publiknya ASN apa? Diatur dalam Undang-Undang ASN pasal 4. Masih ingat Undang-Undang ASN nomor berapa? Tahun berapa? Nomor 5 tahun 2014. Ya, harus itu karena Anda punya kitab suci. Kita punya kitab suci. Kalau bisa itu meja itu jangan cuma bunga-bunga. Ambil poin-poin penting itu pasal-pasal itu taruh di bawah meja. Ya, ada kaca, nggak apa-apa. PNS kok beli lapisan kaca di meja itu, taruh itu. Apa prinsip, apa nilai-nilai etika kita? Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Saya kira di agenda 1 sudah diajarkan tentang nilai bela negara ya. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Jadi kalau pemerintahan tidak sah, undang-undang di luar itu yang mengatakan Undang-Undang Negara Indonesia salah itu. Kemudian mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Kita ini mengabdi kepada negara dan rakyat. Kenapa bukan mengabdi kepada masyarakat? Nah, teman-teman cari ya, apa perbedaan rakyat, masyarakat dengan penduduk. Jangan sampai kita hanya menyebut membela, mengabdi kepada negara dan penduduk Indonesia. Rakyat. Kenapa rakyat? Karena dia sifatnya semesta. Ya. Berada masyarakat hukum yang ada di Indonesia. Kalau penduduk, kita termasuk penduduk. Ya, karena masyarakat yang menduduki suatu ruang wilayah yang ditetapkan oleh undang-undang. Makanya kita punya KTP. Masyarakat. Kita orang juga masyarakat. Siapa sih masyarakat itu? Dorang dan torang. Karena kita makhluk sosial. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Nah, ini. Orang bilang berat, tidak berat. Tidak berat. Sesuai dengan ketentuan dan tidak berpihak. Ya. Jadi kita harus lawan kita punya diri ketika ada keinginan yang subjektif. Manusia memang pasti ada gangguan, tapi kita berusaha secara meminimalisir. Karena ketika itu kita lakukan, nanti kita bahas di anti korupsi. Kalau kita sifatnya sudah menguntungkan diri sendiri orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, itu sudah korupsi.
Jadi kalau kita memihak dalam pelayanan, bisa dikategorikan korupsi ketika dia dapat mempengaruhi keuangan negara. Kan bukan uangnya itu, Pak. Bukan masalah uang, berdampak kepada itu. Kalau orang yang tidak profesional, tidak kompeten kita tempatkan, dibandingkan orang kompeten, lebih bagus kerja profesional, limit antara harapan dan kenyataan, itulah yang dianggap kerugian negara. Kemudian membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Jangan kita memutuskan sesuatu kalau kita bukan bidangnya. Kalau sekedar memberi saran, boleh. Misalnya saya, ini bukan orang kesehatan. Tapi kalau berbicara tentang jantung, saya berani diskusi dengan orang kesehatan. Kok bisa, Opa? Iya, karena saya pernah kena jantung tahun 2011. Alumni. Saya belajar betul tentang jantung. Semua literatur yang saya anggap berhubungan dengan jantung, dengan informasi, saya pelajari betul. Jadi kalau tentang jantung mau dibahas dengan hipertensi, lengkap gejala dengan obat-obatnya, serta cara menghindarinya saya tahu. Tapi bukan kalian saya. Ketika orang bertanya, Pak bagaimana? Oh maaf. Kalau yang pernah saya lakukan seperti ini, tapi untuk saran, rekomendasi saya tidak bisa mengeluarkan. Karena bukan bidang saya. Walaupun perawat biasa, diploma 3, tapi bidangnya, saya lebih hargai itu. Karena dia pelajari dan dia diberi kewenangan untuk mengambil keputusan. Jangan mentang-mentang karena kita sudah mengalami, kita keluarkan resep. Oh, tidak bisa. Ya. Sama dengan orang yang sarjana hukum, master hukum misalnya, bahkan dokter hukum. Ahli memang dia, tapi dia tidak diberi kewenangan. Karena dia pegawai biasa. Kayak Opa ini master hukum dengan sarjana hukum. Saya di luar, saya berpraktik sebagai lawyer. Tapi dalam tataran pegawai negeri sipil, saya tidak bisa memberikan rekomendasi tanpa diberikan surat tugas sebagai pengacara negara. Itu maksudnya, mengambil keputusan berdasarkan prinsip kalian dan diberi kewenangan. Ada kekurangannya itu, diberi kewenangan. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Sama dengan tadi, tidak memihaknya. Jadi kalau Anda sebagai pemimpin kelak, ciptakan lingkungan kerja yang tidak diskriminatif. Jangan cuma itu terus yang diajak, itu terus. Seorang pemimpin itu tidak boleh. Ya. Mentang-mentang rahmat laki-laki, kalau mau ke lapangan, Sri Wulandari terus diajak. Padahal sama kompetensinya. Bahkan lebih hebat kalau rahmat, karena ketika mobil mogok, bisa bawa dorong. Kok Sri terus dibawa? Ini contoh ya. Contoh. Jadi, jangan ciptakan diskriminatif, karena itu akan menjadi momok. Begitu stafnya berstatus, kalang kabut dia. Ya, yang di statusnya anak buahnya benar. Ke lapangan pasti dengan ini. Satu kata saja, satu kalimat. Bapak ke lapangan pasti dengan Sri. Mulai beredar statusnya. Iya, salah sendiri. Ciptakan kondisi seperti itu. Contoh ya, minta maaf. Hanya mencontohkan. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Apa yang merupakan hal kebaikan-kebaikan yang sudah kita dicontohkan oleh leluhur kita, itu ikuti. Hanya karena beliau tidak bisa berteori, tapi yang dilakukan sudah benar. Buktinya leluhur kita aman-aman saja. Selesai sampai pensiun, ya, tidak ada apa-apa. Justru yang pintar-pintar ini karena tidak memelihara leluhur, sudah sampai profesor di penjara karena korupsi. Persoalan benar atau tidak, hukum itu pembuktian. Biar kita meronta-ronta bilang tidak benar, tapi kalau barang bukti ada, sementara itu dipercaya. Kecuali ada bukti baru yang Anda bisa mengamankan.
Ya. Kemudian pertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kita kepada publik. Jadi yang menilai kita sebenarnya bukan atasan kita, tapi adalah masyarakat. Nah, itu baru masyarakat, karena aturan dan orang. Ya. Apa buktinya kita masyarakat? Kalau Rahmat tugas di mana Rahmat? Dinas Pariwisata, Pak. Nah, pariwisata. Tentu Rahmat kebutuhannya untuk kesehatannya apa semua. Kemudian sekalipun kalau dia Rahmat mau rekreasi segala macam dalam keadaan secara pribadi, ikut aturan enggak? Ikut persyaratan, ketentuan. Iya, Pak, ikut, Pak. Iya. Walaupun Rahmat di pariwisata, tapi kalau dipersyaratkan harus beli tiket, karcis, kemudian harus prokes, Rahmat tidak boleh, tetap pasti ikut aturan itu, baru bisa masuk. Nah itu buktinya bahwa kita masyarakat ya. Contoh yang guru, bagaimanapun hebatnya seorang guru, terkadang itu sulit mengajar anaknya, betul enggak? Harus orang lain yang membantu. Kesehatan begitu juga. Kesehatan biar orang kesehatan. Kalau Sri Wulandari tugas di mana? Di aset, Pak. Aset. Ya, sama, artinya kita juga selaku masyarakat. Siapa yang orang kesehatan sini? Ada? Tidak ada. Kak Jumarni, Saya Pak. saya cuma kerja di dinas kesehatan, Pak. Oh iya. Tapi Oke, katakanlah misalnya dia perawat atau apa. Walaupun dia perawat, kalau dia sakit, dia bisa enggak rawat dirinya? Perawat kalau sakit, pasti diperiksa, dikasih resep sama orang lain. Nggak bisa bikin resep sendiri, karena bukan dia yang opnam. Itu buktinya bahwa kita masyarakat. Ya. Oke. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Jadi kita melaksanakan tugas berdasarkan program pemerintah dan hukum. Tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kenapa ditaruh di belakang santun? Walaupun semuanya dilakukan itu, tapi kalau kita tidak santun, tidak arif, itu juga tidak bagus. Itu juga tidak bagus. Makanya saya biasa katakan, kalau kita jadi pegawai negeri, aparatur pelayan, minimal memiliki dua hati. Satu hati dipakai menangis, meratapi kesulitan kita, dan satu dipakai tetap tersenyum menghadapi layanan. Ya karena namanya pelayan, guru, para medis, pelayan misalnya macam di pariwisata, ya, di aset, di mana-mana. Orang tidak mau tahu itu kalau menghadap Sri. Mau diskusi, konsultasi tentang aset. Sri bilang, tunggu dulu, saya sakit perut, nanti besok saja. Enggak bisa. Jadwalnya asistensi tidak ada alasan. Harus Sri buka waktu asistensi. Saya tadi malam sakit perut, nggak ada masalah. Makanya harus punya dua hati. Tetap menangis, meratapi sakit perut tadi malam, tapi tetap tersenyum menghadapi layanan. Ya sama juga dengan Opa. Opa kira ini kan semua pekerjaan di rumah juga kan saya cuma berdua dengan Metro. Apa dikerjakan semua? Tiba-tiba sudah waktunya 7.30. Harus. Saya tiap di depan laptop. Walaupun belum sarapan, belum apa. Tidak mungkin saya bilang, panitia jangan dulu. Saya belum sarapan, bos. Nggak bisa. 7.30 teng. Harus layani. Anda punya sasaran. Persoalan mau sarapan atau tidak, urusan ente itu. Siapa suruh tidak sarapan tadi subuh? Ya menangis saja. Yang penting tetap tersenyum menghadapi layanan. Ya, itu. Jadi harus santun. Kemudian mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Bagaimana cara kita memimpin dengan kualitas integritas.
Jangan kita jadi penguasa ya. Mindset harus dirubah. Jabatan itu jadi amanah. Tugas itu jadi peranan. Kalau dulu orang menunjuk-nunjuk, sekarang lakukan, jangan nunjuk. Ya. Coba lihat figur-figur pemimpin kita yang kita anggap berhasil. Ya bukan ini. Izin ya, saya terima telepon dulu dari kantor. Ya, maaf, dari kantor meminta kesediaan saya mengisi angkatan 27 Morowali. Saya bilang saya hari ini 7.30 angkatan 26, jam 10 angkatan 89 Morowali, jam 15 sampai 17.45 angkatan 92 Toli-Toli. Full. Tidak ada yang kosong. Jadi ini cuci kaki tadi pagi, nanti kita selesai sebentar cuci kaki untuk tidur. Apa? Itulah. Jadi tidak boleh mengeluh. Banyak pekerjaan. Itu konsekuensi sebab suruh jadi Wideswara. Kalau klasikal tadi masih enak kita mendengar di kelas. Kalau ini duduk terus sampai panas pantang. Apa boleh buat? Kemudian hargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kalau komunikasi selevel umum. Kalau konsultasi terhadap yang lebih tinggi. Kerjasama ya biasanya selevel horizontal. Jangan sampai besok-besok ada yang mau menulis laporan. Kegiatan pertama, koordinasi dengan pimpinan. Tidak bisa. Kalau koordinasi itu selevel. Kalau ke atas konsultasi. Pernah saya baca kan itu. Laporan rencana televisinya. Kegiatan pertama, koordinasi dengan pimpinan. Koordinasi itu selevel dan tidak menuntut informasi teknis biasanya. Jadi sama-sama memiliki sama. Kalau ke atas meminta petunjuk, konsultasi. Ke atas dan meminta petunjuk, konsultasi. Kemudian utamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Kemudian meningkatkan efektivitas dan pemerintahan sistem pemerintahan demokratis sebagai perangkat karir. Itu kira-kira nilai. Kemudian kode etik. Nanti silakan dibaca-baca. Ada 12 kode etik. Laksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, berintegrasi tinggi, melaksanakan tugasnya cermat, disiplin, laksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, layani dengan sikap hormat, sopan, tanpa tekanan. Bisakah sopan dengan tekanan? Bisa. Kalau sekarang sudah tidak ya. Dulu
Misalnya, contoh saja, Jumarni ya, namanya Jumarni. Pak. Saya contoh, saya kepegawaian, Ya. atau saya calo-calo. Marni, saya tahu Marni misalnya sudah honor lama. Marni, Bapak mau ke Jakarta, Marni. Untuk apa, Pak? Saya mau urus kepegawaian. Saya dapat jatah 5 orang. Sebenarnya sudah ada yang melapor dengan saya 7 orang. Tapi karena pikir Marni dekat dengan saya bantu Marni dengan ketentuan siapkan 25 juta. Misalnya. Sopan saya tuh. Belum ada Pak ya. Apa boleh buat? Kalau memang belum ada, berarti saya terima yang lain Marni. Ya. Karena kami belum siap. Terpaksa Marni kasihan jungkir balik cari uang 25 juta daripada diangkat-angkat dulu. Katanya. Dulu tapi katanya. Kenapa? Karena saya tidak pernah dapat yang begitu. Saya diangkat CPNS dulu itu hanya 20.000. Bukan di sini. Karena di Jakarta katanya berkas saya hilang, jadi saya kirimkan ongkos fotokopi. Itu pun dia telepon saya, Pak, kebanyakan Pak. Ongkos fotokopinya cuma 2.000. 20.000 dia bilang banyak. Karena ongkos fotokopi cuma 2.000. Tapi sering saya dengar katanya orang bayar kalau jadi pegawai dulu. Andai kan saya disuruh bayar, mendingan saya jadi penjual cakar. Ini banyak untungnya. Nggak ada saya bayar. Itu model tadi, itu model sopan tapi menekan. Betul enggak? Ya, jadi sopan dan tanpa tekanan. Oke. Kemudian jaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ingat, rahasia itu 2. Pertama, karena sifatnya. Kedua, karena perintah. Karena sifatnya. Kalau sifatnya tidak usah dibilang-bilang. Biar jadi perintah, kalau sifatnya tabu, jangan dibilang-bilang. Kedua, biar hal biasa, tapi kalau diperintahkan oleh atasan, dan bisa merusak kalau dibuka, jangan dibilang. Gunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Jangan ciptakan konflik kepentingan. Ya. Seperti apa itu terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas? Konflik kepentingan itu ada 2. Konflik kepentingan keuangan dan non-keuangan. Kalau konflik kepentingan keuangan, jelas maksudnya. Konflik kepentingan keuangan yang paling berpotensi ini Sri Wulandari. Nah, hati-hati. Sri, minta tolong dong. Saya minta kendaraan dinas. Ini ada sedikit. Boleh diatur. Ya, mestinya amat yang dapat karena ada sedikit dari saya dapat. Itu namanya konflik kepentingan keuangan. Non keuangan, contoh lagi, minta maaf, mumpung Sri kita bully hari ini, nggak apa-apa Sri ya, dijadikan contoh. Waktunya asistensi Sri, saya sudah datang asistensi, tapi dia bilang, Pak, maaf Pak, saya punya keluarga, saya mau antar ke rumah sakit. Itu konflik kepentingan non keuangan. Anda meninggalkan tugas demi pribadi, itu non keuangan. Kenapa dilarang? Berpotensi merugikan keuangan negara karena mestinya tadi orang ini sudah dilayani, sudah bekerja, Anda tinggalkan. Contohnya seperti itu. Semua berpotensi, semua. Hanya saya contohkan Sri. Minta maaf Sri, hanya contohkan. Saya juga berpotensi. Semua berpotensi. Itu hindari. Karena ketika hal ini ada yang memberatkan, bisa jadi korupsi. Andaikan korupsi itu hanya mengambil uang, boleh dipastikan bahwa orang tidak akan korupsi.
Banyak orang tidak bisa korupsi, termasuk saya tidak akan korupsi. Saya pikir saya punya honor cukup, tapi dari 80 lebih pasal itu hanya 3 yang tentang uang. Sebentar kita bahas itu. Kemudian tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Banyak contohnya kalau itu. Misalnya kalau saya, misalnya tiba-tiba saya kasih tahu siapa ketua kelas ini, ya Rahmat, Pak. siapa? Rahmat? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, tinggal saya call-in Rahmat. Coba telepon dulu saya Rahmat. Misalnya tuh, Rahmat telepon, baru saya bicarakan, Mat, kira-kira temanmu mau bayar berapa supaya saya kasih bocoran kelulusan. Takut saya Pak, beres Mat, gampang kita rahasiakan. Itu namanya menyalahgunakan informasi, tugas, kekuasaan dan kewenangan. Rahmat bilang, ya Pak, teman berada di 500 orang. Oke, deal. Saya jamin kalian semua lulus. Ini sudah menyalahgunakan kewenangan. Karena yang menentukan Anda lulus atau tidak kalian sendiri, bukan saya. Kami hanya memfasilitasi. Kami memberikan nilai sesuai dengan pekerjaan saudara. Ya. Kemudian saya berikan kemudahan-kemudahan supaya Anda bisa menyesuaikan, bisa melaksanakan. Berikan perangkat, kasih tugas, kasih kuis. Ya, supaya saya bisa bantu nilai. Kalau saya berbuat baik, ibadah buat saya. Kalau ada ladang rezeki, alhamdulillah sudah ada. Ada gaji, ada honor, ada TP. Sudah cukup. Tinggal ladang pahala. Karena kita belum tahu di hari kemudian masuk surga atau tidak. Jangan-jangan tidak di surga juga, tidak di neraka juga. Jadi hantu kita. Ladang pahala ini yang perlu diperbaiki. Makanya pekerjaan itu mindset kita rubah. Kerja adalah ibadah, insya Allah. Berkah. Rezeki kalau memang kita punya pasti. Ya, rezeki tidak pernah salah itu. Ya, jadi jangan menyalahgunakan informasi, tugas, status, kekuasaan. Status juga bisa kita gunakan berbagai macam fasilitas untuk mencari keuntungan, itu juga tidak boleh. Nah, kemudian pegang teguh nilai dasar ASN, Anda pelajari nanti. Di sini ada nilai dasar. Pegang teguh itu. Jaga reputasi, jaga integritas. Kemudian laksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Ada aturan baru ya? Bukan lagi PP 17 itu. Ada lagi PP berapa tahun 2021. Ada aturan baru. Ya. Jangan sampai kalian menulis masih pakai itu. Dipakai itu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan baru. Oke. Itu kira-kira. Jadi bagaimana di cara kita, strategi kita dalam melaksanakan pelayanan publik? Tentu dalam pelaksanaan publik ini harus kita kedepankan etika publik. Ya. Nah, dengan itu dalam etika publik itu ada beberapa dimensi. Jadi ada dimensi tindakan integritas publik, ada dimensi modalitas dalam rangka mencapai dimensi kualitas pelayanan publik. Teman-teman bisa pelajari. Jadi dimensi kualitas pelayanan publik dalam etika publik itu kita harus mengedepankan etika dalam moral publik, dituntut melebihi dari konsep kompetensi teknis,
Kenapa? Karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Kalau dimensi modalitas itu ada 3, akuntabel, transparan, dan netral. Itu modal dalam pelayanan publik. Jadi kita harus bertanggung jawab, kemudian kita harus transparan, netral. Pertanyaannya, samakah transparan dengan buka-bukaan? Kalau transparan itu tembus pandang. Tembus pandang itu tidak semuanya dibuka. Dibuka yang layak dibuka. Netral, ya, tidak memihak. Nanti silakan dibaca-baca. Jadi kita sebagai pejabat publik, ya, karena setiap aparatur sipil negara itu pemimpin minimal pada dirinya sendiri. Di agama juga diajarkan. Jadi kita merubah mindset, ya. Merubah mindset itu penguasa jadi pelayanan, wewenang jadi peranan, jabatan jadi amanah. Ya. Nanti teman-teman baca juga area reformasi birokrasi ada 8. Ya. Kita harus menata manajemen perubahan, menata peraturan perundang-undangan, itu areanya, ya. Di mana kita berada? Kita lebih kepada peningkatan pelayanan publik pada area perubahan yang ke-8. Yang lainnya itu adalah orang-orang yang di atas kita, orang-orang yang mengatur kebijakan. Ada yang dikatakan kewaspadaan profesional. Pernah dengar? Kalau kewaspadaan profesional itu adalah mentaati kaidah-kaidah teknis, peraturan-peraturan terkait dengan kedudukan sebagai seorang pembuat keputusan. Jadi ketika adik-adik sekalian diberi kewenangan mengambil keputusan, maka kita harus mengedepankan kewaspadaan profesional. Mentaati kaidah-kaidah teknis, kemudian lihat peraturan-peraturan terkait yang kedudukan sebagai Anda pejabat pembuat keputusan. Ingat, banyak orang terseret. Kenapa saya katakan kata banyak? Karena lebih dari 1. Bukan karena dia mengambil uang, melainkan karena dia salah dalam menetapkan keputusan. Boleh jadi terseret karena ada temuan, boleh jadi terseret karena ada tuntutan. Ketika kalian ada perlakuan menimpa Anda yang tidak Anda merasa bahwa tidak sesuai dengan ketentuan, Anda dirugikan, maka kita berhak mengajukan tuntutan ke PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk meminta keadilan. Yang bentuk apa, Pak? Keputusan dan putusan. Kalau keputusan bentuk tertulis yang merugikan sepihak, tidak kedudukan saya sebagai pengacara luar yang mendampingi klien saya. Kemudian ada namanya kewaspadaan spiritual. Ini penting. Penerapan yang nilai kearifan serta alat perilaku yang baik. Kalau kita ingin mengambil keputusan, kewaspadaan spiritual penting. Harus kita arif, jujur, ulet, sederhana, hemat,
dan bertanggung jawab. Jadi legasi ahlatul karimah. Saya senang lihat pejabat ketika memutuskan sesuatu dengan mengucapkan bismillah atau mengajak kita berdoa bersama. Meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Itu yang satu. Saya tidak mengatakan agama apa, agama keyakinan apapun dimensinya, karena saya banyak bergaul di luar muslim. Ya, saya pernah dibesarkan tinggal di orang non muslim. Pertama sampai di Sulawesi Tengah tahun 86, saya dirampok, saya diambil oleh orang pendeta. Saya tinggal di rumah. Dan luar biasa. Dan nanti dia bayar tetangga yang muslim untuk masakkan saya. Nah, makan di sebelah ya, sholat di sebelah, tidur di sini. Makanya yang dimaksud sebenarnya toleransi hidup beragama, kalau Anda merasakan, jangan cuma dilihat dari luar. Masuk ke dalam. Dan dulu waktu saya PPL, sering saya memberikan ceramah di gereja ketika selesai acara kebaktian, saya menyampaikan penyuluhan. Di Kalawar. Sering saya lakukan. Karena mengumpulkan orang-orang susah. Dan saat dia habis kebaktian itu, kumpul, ya tinggal saya kasih penyuluhan. Itu supaya kita tahu bahwa sebenarnya hidup beragama itu nikmat sebenarnya ketika betul-betul kita menjalankan aturan agama. Dan saya tetap muslim dan saya dihargai, kita saling menghargai, gitu ya. Jadi kita berbicara di sini konteksnya bukan bicara agama, tapi bagaimana perilaku itu. Jadi penggunaan kekuasaan sebenarnya itu ada legitimasinya. Sebenarnya legitimasi itu bahasa hukum. Lex itu kan hukum. Jadi pemberian kewenangan. Jadi legitimasi itu adalah kewenangan atau keabsahan. Legitim. Lex legitimate. Ya. Supaya teman-teman kalau bicara nanti atau membaca, oh, legitimasi apa sih itu? Jadi pemberian kewenangan keabsahan berdasarkan ketentuan hukum. Itu namanya legitimasi. Makanya biasanya kita kalau fotokopi mau dilegalisir, legal, disahkan, dibuat jadi absah sesuai dengan aslinya. Makanya kita semua kalau jangan enak langsung tanda tangan melegalkan itu. Cari aslinya dulu. Jangan sampai tidak sesuai aslinya. Karena pasti ditulis itu. Telah diperiksa sesuai dengan aslinya. Anda periksa enggak? Kalau Anda tidak periksa, dianggap sudah diperiksa. Ketika ada besok-besok terjadi apa-apa, bukan yang punya ijazah itu, bukan yang punya KTP itu salah, tapi Anda yang melegalisir. Saya pernah diminta tanda tangan, menyetujui, saya tidak mau. Coba di situ mengetahui. Pak, belangkonya menyetujui ya? Kalau menyetujui, jangan saya. Dia bilang, oh Pak ini bagaimana sih? Saya bilang, tahu nggak artinya menyetujui? Telah diperiksa kebenarannya. Setuju kan? Dan harus ada hubungannya kewenangan saya. Yang menyetujui anaknya kawin siapa? Orang tuanya kan? Bukan tetangganya. Karena tidak punya kewenangan tetangga. Kalau merestui boleh. Mengetahui boleh. Tapi menyetujui harus yang punya kewenangan. Dan telah diperiksa kebenarannya. Makanya saya pernah dipanggil jadi saksi. Tahun 2007. Kenapa? Karena saya tanda tangan menyetujui. Kasus Penas di Palembang, karena saya PPTK. Begitu saya disidang, saya perlihatkan saya punya kwitansi yang 8 parafnya. Wih, kenapa paraf? Saya terperiksa kebenarannya berdasarkan orang yang paraf ini. Hakim bilang boleh minta itu, Pak. Saya bilang tidak boleh, pegangan saya ini. Karena syarat kwitansi itu hanya 1 paraf, ini 8 parafnya.
Semua orang yang terlibat saksi parab. Maka 6 orang dari yang parab itu dipenjara tahun 97 dan tahun 2007. 6 nih, 8 yang parab itu dipenjara. Saya jadi penonton. Makanya teman-teman yang terkait karena ada di sini non guru dan non kesehatan, waspadalah. Ya. Besok-besok ente, Rahmat, Sri, siapa semua, Nyumarni akan dimintai tanda tangan, baca baik-baik. Kalau ada di situ menyetujui itu, tunggu dulu Pak. Ya, karena kalau kalimat menyetujui ini bahasa hukum ini, berarti telah diperiksa kebenarannya. Benar Anda periksa. Di Morowali Utara ada namanya Morut ya? Iya. Siapa namanya itu? Yang kasus pengadaan alat perlengkapan sekolah, komputer. Kasus 2014, 2015. Ya, orangnya ditahan di Rutan Mesa. Saya lawyernya, saya pengacaranya. Persoalannya hanya itu. Pada saat Anisim bersamaan dengan pemeriksaan barang, dia tugaskan anggotanya untuk periksa barang. Dia buka sampul, karena buka sampul ini ada doi-nya tuh. Begitu diperiksa ternyata ada sekitar 3 sekolah yang tidak lengkap alatnya. Kasusnya sudah tahun, karena diperiksa tahun 2017. Dicari, kan sudah lewat. Saya tidak bisa, daluarsa administrasi 6 tahun. Dicari, pengadaannya sudah lari ke Manado. Dia sudah bonyok kita, sudah 5 bulan ditahan di Malaysia. Tidak bisa, sebelum ada orang yang salah, Anda ditangkap. Kenapa ditangkap? PPTK. Saya kan tidak lihat, Pak. Sudah saya tugaskan orang lain. Coba baca di poin ke-7 SK PPTK. Di poin ke-7 tulisannya itu bertanggung jawab secara penuh terhadap barang dan keuangan. Nanti Sri kalau pulang baca itu SK itu kalau PPTK. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang dan keuangan. Biar Anda tugaskan orang lain. Anda yang bertanggung jawab secara penuh. Makanya tetap ikuti. Minta kesaksiannya dia. Suruh rekam. Jadi ya, kita bicara legitimasi ini. Oke. Ada legitimasi kekuasaan, ada legitimasi sosiologis, ada legitimasi etis. Kalau legitimasi kekuasaan, masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja. Kalau legitimasi sosiologis, proses interaksi dalam masyarakat yang memungkinkan sebagai besar kelompok sosial setuju terhadap pemimpin. Legitimasi etis, norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi. Nah, itu sekedar informasi saja. Apa sih konflik kepentingan tadi? Masih ingat? Biasa orang bilang konflik of interest. Penyalahgunaan kekuasaan, pengarahan sumber daya publik yang kurang optimal, peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Terjadi konflik kepentingan biasanya kalau orang berprinsip aji mumpung, loyalitas ganda, menerima suap, atau memberi, bukan cuma yang menerima, memberi juga. Pemanfaatan informasi rahasia, penyalahgunaan pengaruh publik, ikut-ikut kampanye, pasang baliho, nah baik-baik. Pemanfaatan fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi. Ya, ada yang tanya, Pak, plat merah yang dirubah jadi plat hitam, apakah itu konflik kepentingan? Tergantung. Kalau dia rubah plat hitam untuk kepentingan pribadinya, konflik kepentingan. Tapi kalau dirubah plat hitam supaya dia bebas menjalankan tugas negara, tidak ada masalah. Jadi hukum itu bukan hasil, tapi by proses. Makanya tadi penekanannya pemeriksaan. Oke. Kita lanjut komitmen mutu ya.
Apa yang Anda ketahui tentang komitmen mutu? Komitmen itu janji, perbuatan. Mutu itu standar, kelayakan, ciri sifat. Komitmen mutu itu memiliki efektivitas, unsurnya efisiensi, inovasi, dan mutu. Cari nilai-nilainya, ada nilai-nilai dasar. Kalau kita mau tentukan manajemen mutu, kinerja bermutu, bisa kita gunakan analisis Fishbone untuk mengukur. Sudah belajar Fishbone kemarin? Agenda 1? Sudah? Siapa yang ngajar agenda 1? Pak Ya? Said, Pak. Dia ajarkan Fishbone? APKL? Nggak harus itu. Cuma APKL diterangkan saja, Pak, sedikit. APKL. dipraktekkan dong. Dipraktekkan itu APKL, USG, APKL itu tapisan, USG itu validasi isu, Fishbone itu adalah penyebab isu, ya. Fishbone boleh, mind map boleh, SWOT boleh, dipraktekkan dalam tugas. Karena itu Anda akan bawa nanti ke, karena isu kontemporer dianalisis seperti itu, Anda bawa ke membuat rancangan, ya. Bisa juga menggunakan PDCA, plan, do, check, action. PDCA. Kalau Fishbone diajarkan, apalagi PDCA. Ini agak tinggi kelasnya ini. PDCA ini kelasnya untuk kelas-kelas PKP, PKA. Saya waktu terbatas. Kalau Anda mau diskusi boleh, tapi wapri. Kita diskusi pribadi. Apa sih yang namanya ya? Kita mau masuk ke anti korupsi dulu, baru kita bercerita tentang tugas. Kita ke anti korupsi. Nah, apa sih korupsi itu? Makanya saya lihat waktu sudah sempit ya. Korupsio, bahasa Latin. Corruption, korupsi Belanda. Indonesia korupsi. Busuk, palsu, suap, bahasa Indonesia. Busuk, rusak, suka mereka sogo. Ya. Jadi kejahatan, kebejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Delection with their dictionary. Dari kamus bahasa itu. Intinya korupsi bisa terjadi karena adanya apa? Monopoli, ada diskresi, dan tidak akuntabel. Jadi dia punya kewenangan, ambil kebijakan, dan tidak bertanggung jawab. Biasa begitu. Menurut Simon, tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Itu Simon. Pompe, pelanggaran norma, gangguan terhadap tertib hukum, itu pidana. Mulyanto, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi berupa pidana. Bisa dihukum karena adanya perbuatan memenuhi rumusan dalam undang-undang, syarat formil, kemudian bersifat melawan hukum, syarat material. Pidana itu dua unsurnya, formil dan material. Kalau dia sudah memenuhi rumusan undang-undang, berarti sudah formil. Kemudian melawan hukum, sudah material. Kalau tidak melawan hukum, walaupun formil. Ya. Ciri-ciri korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif biasanya, ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum. Berlindung. Pak, kan ada tanda tangannya, sah. Iya, tapi wajar atau tidak? Melanggar kaidah kejujuran, mengkhianati kepercayaan. Yang pasti nilai-nilai anti korupsi adalah jupe mandi tangkar kebedil.
Apalagi itu Pak. Jupe mandi tangkar kebodil. Jujur, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, berani, adil. Jadi Opa kalau belajar tidak bahafal. Caranya bahafal setengah mati. Pica kepalanya Opa. Opa 7 kali kuliah. 7 kali kuliah. Diploma ekonomi tahun 84, 93 sarjana pertanian, ya. 97 masuk kuliah hukum, ya. 2005 S2 MM, 2007 selesaikan, 2008 selesaikan hukum S1 hukum, 2009 ambil S3 di Mula Warman, 2012 kembali selesai, 2017 ambil S2 hukum. 2011 sebelum selesai S2 ambil akta 4. Ya. Jadi 2 kali diploma, 2 kali S1, 2 kali S2, 1 kali S3, 7 kali kuliah. Sebelum gempa sempat ngambil S2 psikologi UNAS, tapi berhenti sejenak karena gempa, terpaksa dipakai beli rumah itu ongkos kuliah. Sementara psikologi pasca di UNAS, sekarang sementara mendaftar profesi. Insya Allah sebelum pensiun tembus 10 kali kuliah. Kalau menghafal, pica kepala. Jadi hanya mengambil simpulnya. Nilai anti korupsi, jupe mandi tangkar kebedil. Biar sementara ngorok dipaka. Opa, anti korupsi. Langsung jupe mandi tangkar kebedil. Kapan melanggar unsur itu? Korupsi itu. Kalau tidak korupsi, ikuti itu jupe mandi tangkar kebedil. Jadi korupsi, kerugian pada negara pasti. Suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Itu unsur-unsur. Ya. Nah, baik teman sekalian. Opa mau kasih lihat tugas. Opa ini sedikit tugas. Iyalah. Hari ini 2 tugas, karena tinggal 1 kali kita ketemu ya. Tanya, kapan Pak tugas terakhir? -1 sebelum berakhir mata pelatihan ini. 26 kapan terakhir? 26 terakhir di hari Jumat. Berarti Kamis malam terakhir tugasnya masuk. Ya. Masih ada waktu. Kita coba kasih lihat tugas teman-teman. Kenapa Opa buru-buru? Karena takut jangan sampai signal bermasalah. Ya. Karena kita kalau sudah kena masalah signal, biar doa panjang tidak pengaruh itu. Nah, selesai ini kita baru diskusi. Iya, tugasnya kita etika publik dan komitmen mutu. Ada individu, ada kelompok. Individunya evaluasi, analisis penerapan nilai dasar etika publik dan komitmen mutu dalam pelayanan publik dan mutu pelayanan informasi publik. Di mana? Di lingkungan kerja kalian. Boleh di kantor kita, boleh naik 1 tingkat, boleh pemerintah daerah Morowali Utara. Buat analisanya, susun laporannya berupa deskripsi dan kegiatan serta tahapan kegiatannya. Seolah-olah Anda menyelesaikan kalau ada yang terjadi pelayanan publik dan mutu pelayanan publik yang tidak bagus. Individu. Kaitkan dengan agenda 2 mata pelatihan ini. Kaitkan nilainya. Kemudian kelompok, cari di media elektronik, cetak, Anda belanja kasus, identifikasi penyimpangan nilai-nilai dasar etika publik dan komitmen mutu dalam pelayanan publik. Yang penyimpangan itu. Kalau individu, Anda menyusun kegiatan dan tahapan kegiatan bagaimana melaksanakan pelayanan publik dan mutu pelayanan publik yang bagus. Strateginya. Kalau di kelompok, cari informasi penyimpanan nilai dasar etika publik dan komitmen mutu yang tidak sesuai ya. Bikin deskripsi singkatnya, susun penyebab permasalahannya, bikin strategi penyelesaiannya. Bicara kelompok.
Makanya sebentar kalau masih ada waktu saya beri kesempatan untuk mendiskusikan sejenak strateginya supaya kedua kelompok ini berbeda topiknya, maksudnya berbeda kasusnya. Jangan sampai sama kasusnya tidak menarik didiskusikan pada hari Kamis. Gitu ya. Anti korupsi. Karena hari ini selesai kita individu, evaluasi, analisis penerapan nilai dasar anti korupsi. Pelaksanaan kegiatan program layanan penyelenggara pemerintah. Dilihat, dicari tahu yang menyimpang. Analisis penerapan nilainya ya. Kalau ada yang belum optimal, kayak tadi juga, buatkan deskripsi kegiatan dan tahapannya serta kaitkan dengan nilai pelatihan ini. Buatkan tahapan seolah-olah Anda yang memberikan rekomendasi bagaimana caranya membuat program layanan penyelenggara pemerintah. Kelompok belanja kasus lagi. Cari di media elektronik identifikasi kasus penyimpanan nilai-nilai dasar anti korupsi dalam pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya negara. Diskusikan dengan kelompok, susun laporannya, buat deskripsi singkat, sandingkan penyebab permasalahan, dan buat strategi penyelesaian masalah. Nah, ya, 2 tugas hari ini. Kenapa hari ini 2 tugas? Karena masih ada tugas lagi 1, nanti tugas akhir. Ya, tugas akhir. Ya, tugas akhir yang kita mempersiapkan untuk hari dibahas pemaparan. Nah, seperti apa tugas akhirnya? Waktu saya sempit sekali ya. Perlihatkan tugas akhir dari jadi pada hari Kamis nanti pertemuan terakhir kita hari Kamis atau hari Jumat? Hari Jumat ya? Izin Pak, Jumat. Ya, hari Jumat pemaparan ya, pemaparan tugas-tugas kelompok itu. Dan nanti tugas individu juga akan mewakili kelompok. Dalam satu kelompok mewakili barang 2 dalam tugas individu. Kemudian ada tugas nanti tambahan, review. Review maksudnya membuat ringkasan mata pelatihan itu, kemudian apa harapannya saudara. Jadi ringkasan materi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Apa kata prinsip yang Anda ambil di situ dalam mata pelatihan itu? Singkat saja, jangan banyak-banyak. Yang prinsipnya kata kuncinya. Kemudian apa harapan Anda dalam penerapan itu dan bagaimana strategi Anda menerapkan nantinya ketika Anda di lapangan sebagai aparatur penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan tugas kita. Apa strateginya? Nah, itu nanti tugas terakhir di hari Jumat setelah pemaparan kita. Karena umpan balik dulu berarti pemaparan, kemudian pendalaman saya makan, kemudian tugas akhir itu adalah mereview. Kalau review ini semua orang, setiap orang menyampaikan. Setiap orang bisa menyampaikan, waktunya per orang maksimal 10 menit. Menyampaikan review itu. Review berarti menyusun ringkasannya, kemudian membuat apa harapan Anda terhadap mata pelatihan yang dipelajari. Harapannya maksudnya dalam penerapannya dan bagaimana strategi Anda menerapkannya nanti. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Pak, Ya, izin bertanya, ini yang tugas 1, Pak. Yang tugas Ya. pertama, kayaknya saya masih keliru di situ karena saya bikinnya secara meluas, Pak, tidak lihat di kantor. Apa bisa dirubah itu, Pak? Baru sudah saya submit lagi. Yang tugas 1 maksudnya mana? Yang Akuntabilitas, nasionalisme.
Iya itu Pak. Yang individu, yang mana? Yang individu Pak. Individu. Iya. Individu ini boleh di kantor kita, boleh setingkat di atas kantor kita, boleh di sekitar pemerintah daerah. Misalnya kalau Kalau memang pusat kita Pak, sulit, kalau kejauhan. itulah maksudnya bisa dirubah kan. Kalau memang tidak bisa, karena roomnya sudah tidak bisa, nanti kirimkan WA pribadi saya di Wapri. Oh baik Pak, makasih Pak. Oke, Pak, saya sama juga dengan Bu Aude, Pak. ya di Wapri saya. Oh, ya, oke. Iya. Di Wapri supaya dasar saya untuk memperbaiki, karena belum saya nilai sebenarnya. Nilai saya nanti setelah selesai kita tugas akhir ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau bertanya soal materi tadi Pak bagaimana? Sudah Boleh. dibuka katanya jawabnya? Ya, boleh silakan. Pertanyaan saya Pak terkait yang masalah kasus korupsi yang sekarang lagi luar biasanya di Indonesia. Nah, Eh, baik. Bagaimana pendapat Bapak soal banyaknya kasus korupsi yang ketika dipidana itu hukum pidananya itu maksudnya malah bagaimana ya? Lebih bagaimana ya? Lebih rendah tingkat Dari lebih tuntutan jaksa. maksudnya disunat begitu hukumannya daripada yang misalnya kayak mencuri ayam, yang mencuri ayam itu bisa dituntut sampai 6 tahun penjara. Yang seperti jaksa Pinangki kemarin malah sampai disunat 4 tahun dia punya tuntutan penjaranya Pak. Bagaimana pendapat Bapak soal yang seperti itu? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang kasus pidana itu ada pidana khusus, ada pidana umum. Ya, pencurian masuk pidana umum. Yang namanya pidana cukup bukti. Kalau pencuri ayam ada barang buktinya, ada pelakunya. Ya, kemudian yang diperiksa unsur perencanaan. Unsur perencanaan. Pencuri ayam itu direncanakan dari rumah untuk mencuri. Katakanlah begitu. Korupsi ini tidak ada orang korupsi, ketika korupsi ya, tidak ada orang korupsi yang sendiri. Pasti lebih dari satu orang. Yang biasa terjadi ketika pengajuan bukti, tidak kuat buktinya. Kalau kita baca undang-undang korupsi, bisa orang dituduh korupsi, belum tentu ngambil uang. Ya, menguntungkan. Jadi pasal 2, perbuatan dengan sengaja melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Ya, melawan hukum. Berarti terpenuhi unsur materi dan dua unsur yang terpenuhi. Ya. Jadi hukum positif. Kemudian memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Itu pasal 2. Pasal 3, perbuatan dengan sengaja melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dengan dapat merugikan keuangan negara. Inilah kelemahan hukum kita. Karena ketika pengajuan saksi-saksi, saksinya lemah, buktinya tidak cukup, maka dia bisa di P16, P9. Pengajuan bukti kembali. Kalau pencuri tadi, sudah P21. Sudah cukup bukti. Ada orangnya. Karena ini hukum Indonesia, sedikit tidak melihat berapa besar. Dia melihat berapa meyakinkan perbuatan itu. Ini. Dan saya juga termasuk orang hukum malu. Kenapa begitu banyak perkara hukum tidak dirubah di peraturan? Hanya persidangannya. Ketika pelanggaran di atas 1 miliar, maka persidangannya pembuktian terbalik. Ya. Kemudian kalau di bawah 10 juta, hanya penuntut umum. Hanya itu yang membedakan. Tapi hukumannya, ketika jatuh di pasal 2, 4 tahun minimal. Jatuh di pasal 3, 1 tahun minimal.
gitu ya. Nah, belum lagi potong tahanan. Jadi kalau pendapat saya sepanjang kuat buktinya, normatif ya secara benar ya. Tapi ada juga orang menduga, jangan-jangan ada main dengan pihak hakim, makanya unsurnya 3. Ada hakim, ada jaksa, ada lawyer, penuntut. Jaksa, hakim, pemutus, kemudian lawyer itu adalah yang menerapkan mendampingi tersangka. Saya percaya kepada hukum, dan hukum yang diberikan biasanya itu pasal berlapis. Pasal berlapis diberikan hukuman yang terkuat. Hanya saja kelemahannya masyarakat kita, dalam tanda kutip, kalau putusan sudah pertama, ingkrah atau oslah, dianggap putusan penal. Nah, kalau pencuri ayam, kasihan, bagaimana caranya mau banding, mau kasasi? Sementara banding, kasasi, banding itu 20 juta, biayanya kasasi 40 juta. Uang dari mana? Kalau dia mengajukan pendampingan. Nah, sementara orang korupsi ini kan berani melakukan banding dan kasasi. Dalam risalah hukum terhadap putusan murni, tidak boleh dibanding kalau murni. Tapi kan bisa dikasasi dan PK. Gitu ya. Jadi kalau saya ditanya pendapat saya, sepanjang proses hukumnya benar, saya terima. Tapi kalau proses hukumnya tidak benar, kita boleh banding atau kasasi. Jaksa boleh banding. Jadi yang bisa mengajukan banding itu jaksa ataupun perwakilan tersangka. Gitu ya. Nah, kita berdoa saja, berharap semoga ada pencerahan hukum yang lebih bagus. Karena kadang-kadang juga saya sendiri melihat kadang-kadang tidak adil. Cuma persoalannya, biasa juga yang terbukti itu bukan pelaku utama. Sehingga lemah, masih dicari bukti baru. Makanya biasa putusan pertama orang kaget. Kok putusannya cuma 1 tahun? Ingat, jaksa nanti itu masih dibanding. Jaksa masih banding. Bandingnya 7 tahun, 6 tahun. Belum selesai putusannya itu. Masih banding. Saya yakin jaksa setelah dia putus banding dia masih belum sesuai, dia kasasi. Kenapa? Karena jaksa juga ketika menuntut lantas tidak terpenuhi tuntutannya, maka dia termasuk dianggap salah menuntut, berarti dia bisa turun jabatan. Begitu ceritanya. Bagaimana kira-kira? Siapa yang bertanya tadi? Bisa diterima penjelasan saya? Jadi bukan persoalan setuju tidak setuju. Saya lihat dari prosesnya. Dan ingat, putusan pertama itu bukan final. Putusan pertama itu masih putusan pertama ingkrah namanya. Kalau kita sudah setuju, sudah ingkrah. Tapi kalau kita banding, nah bisa. Kasasi dan PK. Silakan Rahmat. Ya, izin Pak, terima kasih Iya. kesempatannya. Saya ingin bertanya Pak, ini keresahan di kantor juga Pak, Ya. mengenai tentang perjalanan dinas, misalnya tugas perjalanan dinas ada 4 hari Pak, tapi Ya. kadang cuman melaksanakan tugas dinas itu 2 hari atau 3 hari, jadi 1 harinya mereka melakukan apa begitu Pak, jadi tidak melakukan kegiatan dinas. Apakah itu termasuk korupsi atau penyelewengan ini Pak, penyalahgunaan ini kewenangan? Ya. Terima kasih Pak. Baik, makasih. Sebenarnya kalau kita bicara korupsi, andaikan ini Tuhan yang menetapkan putusan, banyak sekali orang kena. Cuma persoalannya kan kemampuannya penyidik dan penyelidik ini terbatas. Sampai saya katakan sebenarnya yang kena terjebak korupsi itu hanya orang-orang apes ya, orang sial. Karena banyak sekali sebenarnya. Termasuk yang Saudara Rahmat sampaikan. Dan itu keresahan saya, kenapa saya pindah dari struktural ke fungsional. Karena saya dulu KTU, saya dulu sering melakukan perjalanan dinas begitu. Ternyata itu salah. Sepanjang hidup saya yang saya tahu pernah mengembalikan sisa perjalanan itu baru 1 orang yang saya dengar. Dosennya saya di Unpad, almarhum Bapak Profesor Wahid Sapar. Dia perjalanan 5 hari, dia lakukan 3 hari, dikembalikan 2 hari. Kan namanya perjalanan dinas, ya dipakai saja berjalannya dipakai. Ya,
namanya perjalanan. Cuma kadang-kadang dia daripada dikembalikan administrasinya lagi dirubah, pengembalian uang lagi. Tapi kalau kita bicara secara benar harus dikembalikan. Karena banyak yang korban. Kalau dia pakai rumsunnya itu harus dikembalikan. Hari. Makanya sekarang sudah pintar itu pemerintah. Biar Anda perjalanan 5 hari, lumsur cuma 3 hari. Tidak akan dibayar 5 hari itu. Karena diperhitungkan berangkat 1 hari, di sana 1 hari, pulang 1 hari. Tidak ada lagi lumsur 5 hari sekarang, tinggal 3 hari. Jadi biar ente 10 hari di sana, cuma dibayar 3 hari. Nah gitu ya. Tapi kalau kejadian 5 hari, lumsurnya baru cuma 3 hari, itu salah, harus dikembalikan. Tapi jarang yang lakukan itu. Termasuk saya belum pernah mengembalikan sisanya. Tapi kalau kita bicara salah korupsi itu. Ya, sudah termasuk itu. Cuma belum ada yang diperiksa karena itu. Cuma hanya mantan wali kota Palu dulu pernah diperiksa karena yang tahun-tahun sebelumnya itu. Karena ternyata dilihat sempat ada perjalanan karena double-double bisa melebihi 30 hari dalam 1 bulan. Yang melebihi 26 hari. Karena ada perjalanan biasanya pejabat double perjalanan. Diambil juga perjalanan di bidang lain juga diambil. Nah, setelah dikonfirmasi, sudah selesai. Ada wali kota di Jawa begitu. Oke? Ada lagi? Kan di Jawa itu orang banyak perjalanannya. Sampai ada wali kota di Jawa sempat terjebak. Ya, silakan Pak Jalil. Silakan Pak Jalil. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, silakan. Pak terkait atau apa? Pungut biasa penggunaan parkiran dan lain-lain di pelabuhan atau apa? Ya. Ya parkir ya. Ya, kan memang parkir itu kalau yang salah sudah Pak Jalil. Soalnya putus-putus. Saya hanya tangkap parkiran. Ya, parkiran. Jadi ada biaya operasional itu 10% dari biaya total. Nah, saya tidak tahu di pelabuhannya, tapi kalau misalnya parkiran umum, biasanya itu kan ada kuponnya itu. Tapi kan tidak semua orang dikasih kupon. Nah, yang dipertanggungjawabkan itu yang hanya potongan kupon yang terjual itu. Nah, hanya itu yang dipertanggungjawabkan. Sebenarnya kalau kita lihat dari sini sudah termasuk yang tidak dikeluarkan potongan, tidak ada dikeluarkan karcisnya itu berarti itu kan ya kalau menurut saya termasuk penyalahgunaan kewenangan. So, itu saya katakan tadi, kalau kita berbicara korupsi, hampir semua orang itu sudah pernah korupsi. Padahal termasuk saya. Makanya cepat-cepat saya hijrah dari tugas saya lama yang sangat rawan, saya ke profesional fungsional. Ya, saya rasa kalau sekarang ini kan saya tidak pernah pegang uang lagi. Berangkat ditanggung tiket, pulang ditanggung tiket. Penginapan ditanggung, tinggal honor yang saya terima. Jadi kayak tukang ojek saya, habis antar penumpang dibayar. Sudah. Gaji juga tetap ada, tunjangan tetap ada, honor ada. Alhamdulillah. Nikmat mana lagi yang kita mau dustakan. Kira-kira bagaimana, teman-teman? Betul itu Pak. Bisa diterima? Ya, artinya mengamankan diri opa yang sudah tua. Ya, harus move on kita. Dulu opa juga kan PPTK, PPK, aduh. Bingung. Kadang-kadang kita juga terbuai. Sudah diajak jalan, aduh kalau sudah diajak sama-sama, suka tidak suka, sudah menikmati uang itu ya sudah. Sebentar tanda tangan sudah salah. Jadi tinggal itu intinya. Hati-hati dan terapkan jupe mandi tangker ke bedil. Lah Kamat, masih ada? Ya Pak, masih ada sedikit lagi Pak Ya. mengenai penyalahgunaan kewenangan. Ya. Kadang misalnya dalam pelayanan publik, contohnya Pak, contoh ini di instansi misalnya Dukcapil,
dalam pengurusan KTP atau dokumen-dokumen pendudukan. Ya. Kadang ada beberapa pejabat yang misalnya ini keluargaku, ini kerabatku, jadi tolong dipercepat pengurusannya. Jadi yang lain itu agak lambat, Pak. Yang bukan keluarga dari beliau. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut, Pak, sehingga karena kadang biasa menjadi konflik sosial di antara pegawai atau aparatur, Pak. Jadi bagaimana cara menyikapi hal tersebut sehingga menghindari adanya konflik sosial tersebut, Pak. Terima kasih. Baik, makasih. Sebenarnya sekarang sudah bisa dilakukan. Jadi pengurusan sekarang kan berbasis online pertama. Kedua, tidak boleh lagi itu yang mau berurusan masuk kepada back office, hanya sampai front office. Ya, dari sistemnya kita hanya sampai front office, terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi syaratnya lanjut, kalau kurang terpenuhi silakan dilengkapi. Nah, kemudian kita sudah transparan. Di monitor itu sudah muncul berkasnya mutar masuk, oke deal, maka mutar jemput besok siang, besok pagi jam 9 atau sebentar siang jam 2. Tidak ada lagi. Kalau ada yang terjadi begitu yang masuk di back office, berarti kita anggap penyimpangan. Ada maksud apa masuk? Sementara pelayanan tidak boleh masuk ke dalam, hanya sampai di front office. Karena itu yang mempengaruhi ketika masuk di back office, dia bawa atau dia bisik orang, mempengaruhi. Ingat pasal 3, perbuatan dengan sengaja melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Kemudian yang dimaksud gratifikasi kan gratifikasi tadi itu, ya, pemberian kepada aparatur yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan bertentangan dengan kewajibannya. Apa yang bertentangan? Kewajibannya dia memenuhi sesudah tahapan, tapi dia karena diberikan faktor kedekatan atau dikasih janji, maka dia mengambil keputusan bertentangan dengan kewajiban, itu gratifikasi. Berarti dia jatuhnya bisa, setiap pemberian kepada aparatur adalah gratifikasi. Gratifikasi itu ada yang dilarang, ada yang belum dilarang. Kalau mempengaruhi pengambilan keputusan, dilarang. Dan itu bisa dikenakan pasal berlapis. Gratifikasi tadi pasal 5, 12, 11B, kemudian pasal 3. Nah, kalau pasal 3 1 tahun, kalau gratifikasi minimal 6 bulan. Sebenarnya kalau kita sadar itu, makanya sebenarnya semua teman-teman, di fotokopi itu sebenarnya, atau di kopi itu undang-undang anti korupsi itu taruh di bawah meja, dibaca-baca. Jangan-jangan saya lakukan salah ini. Prinsip-prinsipnya. Ya, teman-teman sekalian, lihat-lihat nilai dasarnya, ASN, kaitkan dengan tugas-tugas kita. Ada itu di panduan, buka di emosi, ada di sini. Cari panduan yang terakhir ya, terbaru, karena sudah, misalnya anti korupsi. Jujur itu tidak melakukan perbuatan curang pada saat melakukan pengadaan. Jadi ya pada saat pengadaan, karena jujur, ada juga jujur di akuntabilitas, ya, tanggung jawab juga begitu. Jadi dilihat kesesuaiannya dalam indikator. Teman sekalian, waktu kita tinggal 5 menit. Sebenarnya sudah lewat barangkali. Iya, sudah lewat kayaknya kita punya waktu. Ya, cuma sampai jam 9 di jadwal. Masih ada 5 menit, Pak. Tapi di jadwal jam 9, Bu. Sekarang jam berapa? Soalnya saya mengajar di kelas lain. Oh, jam 10 juga. 9.16 sekarang, Pak. Ya. Di jadwal hanya jam 7.30 sampai jam 9. Karena 2 JP saja. Mungkin karena memulainya tadi agak lambat, Pak. Ya. Cuma saya tabrakan jadwal saya dengan angkatan 89 di Morowali. Jam 10 harus masuk, ya masih bisa. Oke, silakan teman, kalau masih ada ini. Nah, itu yang dimaksud tadi. Kalau kesalahan start pertama, ya salah, tabrakan dengan jadwal lain kan. Oke, silakan. Masih ada, silakan Rahmat. Mungkin terakhir ya. Ya, Pak. Berkaitan dengan yang disebutkan tadi Pak, gratifikasi. Masih belum jelas saya dapat penjelasan perbedaan gratifikasi dengan ucapan terima kasih, Pak. Biasanya. Oke. Makasih, Jadi, Pak. Makasih. Di dalam undang-undang tidak ada ucapan terima kasih. Di dalam undang-undang hanya ada gratifikasi. Setiap pemberian, baik berupa uang, barang, atau janji kepada aparatur,
yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan bertentangan dengan kewajiban. Jadi pemberian itu yang berhubungan dengan kewenangannya dan dapat memberikan pelayanan bertentangan dengan kewajibannya. Itu yang dianggap gratifikasi. Kalau dia mau ucapkan terima kasih, kenapa harus kepada saya? Di Bali pernah dicoba, diroba, tidak boleh ketemu orangnya. Apabila Anda ingin mengucapkan terima kasih, berikan pemberian Anda di kotak ini. Dibuatkan kotak pelayanan, silakan titipkan ucapan terima kasih Anda kepada kotak ini. Tidak ada yang kasih masukan di situ. Tidak ada. Kenapa? Karena orang memberikan sesuatu, saya kasih kepada Rahmat dengan harapan ada hubungan emosional. Rahmat mengenali saya, kita tukar-tukar nomor handphone. Berikutnya, mengurus KTP, saya tinggal WA Rahmat. Mat, saya ada lagi, Mat. 5 orang sebawa ini. Maka Rahmat, maaf ya, contoh. Membayangkan 5 orang. Kemarin 1 orang dapat 50.000. Ini 5 orang, berarti tinggal dikali 5. Pasti dipercepat. Coba ditaruh di kotak itu. Kotak itu tidak punya emosi, tidak bisa mengendalikan orang lain. Orang tidak mau taruh di kotak itu. Andai kami memang betul-betul murni niatnya, taruh di kotak itu. Atau mau kasih ucapan terima kasih, coba kasih penjual-penjual ina-ina di pasar, kasihan yang mbak jemur dari pagi sampai sore, kasih uang di situ. Kalau sekedar ucapan terima kasih. Kan tidak ada, karena berhubungan dengan kewenangannya kan. Hanya ada gratifikasi yang dilarang, ada yang belum dilarang. Kenapa belum dilarang? Misalnya Rahmat setelah lulus ketemu, ayo Pak, ayo waktu makan ini kita makan siang. Ya karena tidak ada hubungannya dengan kewenangan, tidak membuat saya bertentangan dengan kewajiban, belum dilarang, bukan tidak dilarang. Mari makan. Dilarang ketika suatu saat Rahmat datang lagi. Opa, saya di Palu, Opa. Oh iya, gimana, Mat? Iya, kita ketemu. Nah, baru Rahmat bilang, Opa, ini ada teman saya kasihan. Dia tidak ikut mata pelatihan lalu, tapi bagaimana bisa lulus? Itu sudah dilarang itu. Kenapa? Saya tidak mau bantu. Saya bayangkan dulu dikasih uang saya, dikasih makan. Kan mempengaruhi. Karena sudah pernah ada hubungan emosional. Makanya kategorinya hanya 2. Dilarang dan belum dilarang. Bukan tidak dilarang. Oke? Makanya lebih hindari. Cara terbaik untuk tidak terdampak, tidak terkena itu adalah saya ambil pepatahnya saya punya bapak. Kalau tidak mau ketahuan, nak, jangan lakukan. Betul enggak? Kalau tidak mau lakukan, tidak mau ketahuan, nak, iya, jangan lakukan. Ya, baru usahakan kita biasa minum jamu. Kalau mau aman, jamu jati. Pernah dapat jamu jati? Belum ya? Memang tidak dijual itu, karena jamu jati itu jaga mulut, jaga hati. Biasa juga kita tidak salah, tapi karena mulut kita sembarangan, orang carikan kita cara. Dia jebak kita. Ya. Jadi bukan hanya sekedar jujur, tapi jamu jati juga. Supaya kita kalau orang lain tidak benci kita, kalaupun terjadi kesalahan kita, pasti dia bilang, jangan kasihan, baik orangnya. Tapi kalau kita mulut kasar, hati kita juga iri dengki, pas ada kejadian pas-pas. Bagaimana ceritanya itu? Saya mau simpan datanya, saya mau adukan nanti di KPU, misalnya tuh. Padahal kebetulan kita lewat, tak kena foto di samping baliho. Ya, karena kita orang tidak suka, dia carikan caranya. Itu ya intinya. Kalau tidak mau ketahuan, jangan lakukan. Ambillah hakmu saja, karena yang tahu itu hakmu atau bukan hanya dirimu dengan Tuhan yang tahu. Orang lain tidak tahu. Ketika kita pegang uang, ada enggak hak saya di sini? Usahakan jangan bersentuhan dengan uang. Oke, makasih banyak. Mohon maaf saya kurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih teman, pamit. Saya izin live.